pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, memuji-Mu Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-senang Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-senang Yesus Tuhanku. Mari hadirin kita semua berdoa, mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Kami semua karena kasih Tuhan dan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan. Biarlah Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Siap Tuhan untuk menaikkan ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita angkat pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God
adik-adik, puji Tuhan. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita. Wah, tadi kakak sudah melihat kakak-kakak gurunya memimpin kalian dengan puji-pujian, dengan semangat dan bersuka cita. Kita memiliki Allah, yaitu Raja di atas segala raja, dan juga Allah yang baik. Puji nama Tuhan adik-adik. Kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik walaupun hanya dalam ibadah online saat ini. Walaupun kita belum bisa bertemu langsung ya, satu dengan yang lain, adik-adik di rumah, guru-guru sekolah minggu juga masih di rumah, tapi kakak percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, telinganya dipasang dan disiapkan Alkitab kalian ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, pernah nggak adik-adik diminta sama papa atau mama atau guru kalian untuk mengangkat mobil? Pernah nggak adik-adik di rumah? Wah, nggak pernah ya adik-adik ya. Nggak mungkin kalian diminta orang tua kalian untuk mengangkat mobil. Kalau mobil-mobilan ya nggak masalah, tapi kalau mobil beneran yang besarnya lebih besar dari adik-adik nggak mungkin ya. Nah, Tuhan juga tidak akan pernah meminta kita untuk mengangkat mobil. Tapi adik-adik, seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu nggak mungkin atau mustahil. Seperti firman Tuhan yang akan kalian dengar saat ini. Gideon memimpin umat Tuhan. Terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 7. Adik-adik catat ya, nanti kalian bisa baca di rumah. Nah, adik-adik 40 tahun setelah bangsa Israel mengalahkan Sisera. Kalau kalian masih ingat cerita minggu lalu, bagaimana Deborah dan Barak berhasil membawa bangsa Israel menang mengalahkan orang Kanaan. Yang saat itu rajanya adalah Yabin dan panglimanya adalah Sisera. Selama 40 tahun adik-adik, bangsa Israel hidup dalam keamanan, ketentraman, dan tidak ada musuh yang melawan mereka. Kenapa? Tuhan yang menjaga mereka. Tapi sayangnya adik-adik, bangsa Israel melupakan Tuhan. Kembali melupakan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah berhala. Membangun mezbah-mezbah berhala dan tiang-tiang berhala. Hal ini sangat menyedihkan hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Selama 7 tahun, orang Midian dan orang Amalek membuat hidup bangsa Israel menderita dan melarat. Karena apa adik-adik? Mereka merampas makanan, hewan-hewan, menghancurkan hasil tanaman bangsa Israel dan rumah-rumah bangsa Israel. Karena takutnya bangsa Israel kepada orang Amalek dan orang Midian ini, mereka bersembunyi di pegunungan, tinggal di goa-goa dan kubu-kubu. Nah, kasihannya adik-adik kondisi bangsa Israel yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan mereka saat itu. Tetapi hal ini terjadi karena apa? Karena mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan, menyembah Allah lain selain pada Allah mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel kembali mengingat kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan untuk menolong mereka. Nah, menurut kalian, apakah Tuhan mendengar seruan mereka adik-adik? Tuhan kan ada di atas langit. Wah, ada di atas langit yang paling tinggi sekali. Apakah Tuhan mendengar seruan mereka? Benar adik-adik, Allah mendengar seruan anak-anaknya yang meminta pertolongan kepadanya. Tuhan mengamat-ngamat ini dari atas ke bawah, mencari seseorang yang bisa memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Akhirnya Tuhan menemukan adik-adik
yaitu dia adalah Gideon, anak Yoas, orang Abiezer, tinggal di Ofra. Malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon terbatin. Punya Yoas, ayahnya Gideon. Saat itu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pengirikan pemerasan anggur, bersembunyi dari orang Midian. Malaikat ini berkata kepada Gideon, Allah menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon mendengar itu, dia terkejut. Karena apa adik-adik? Gideon merasa dia bukan seorang pahlawan yang gagah berani. Keluarganya pun adalah yang paling kecil dari keturunan keluarganya, Manasye. Dan juga dia yang paling muda. Allah berkata kembali, Allah menyertai engkau. Engkau akan mengalahkan orang Midian sampai tuntas. Gideon belum yakin dengan perkataan malaikat itu. Dia meminta malaikat Tuhan untuk menunggunya sambil dia mempersiapkan masakan. Anak kambing dan roti tidak beragi untuk diberikan kepada malaikat tersebut. Setelah selesai dan dibawanya kepada malaikat itu, malaikat berkata kepada Gideon, letakkan daging itu dan roti yang tidak beragi di atas batu. Lalu malaikat Tuhan menyentuh dengan tongkat yang ada di tangannya. Keluarlah api dari batu yang membakar habis seluruh masakan Gideon. Saat itu Gideon yakin bahwa benarlah itu malaikat Tuhan. Adik-adik, Allah berfirman kembali kepada Gideon, katanya, engkau harus menghancurkan mezbah-mezbah Baal dan tiang-tiang berhala dan mendirikan mezbah yang baru untuk korban persembahan. Gideon taat kepada Allah, adik-adik. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bersama dengan 10 orang hambanya, Gideon merubuhkan mezbah-mezbah Baal dan tiang-tiang berhala yang selama ini didirikan oleh keluarganya. Tapi karena dia takut melakukannya di pagi hari, Gideon melakukannya di malam hari. Ketika pagi-pagi orang-orang ini bangun dan melihat mezbahnya sudah hancur, mezbah Baalnya, dan tiang-tiang berhalanya sudah roboh, mereka sangat marah ya adik-adik ya. Setelah diketahui bahwa itu adalah perbuatan Gideon, orang-orang ini langsung mendatangi Yoas, ayahnya Gideon, sambil berkata, Gideon harus mati karena dia sudah merubuhkan mezbah Baal kami dan tiang-tiang berhala kami. Tetapi Yoas, ayahnya Gideon, berkata, sambil membela Gideon ya, kamu mau membela Baal, berjuang membela Baal, atau berjuang membela orang ini? Jikalau kamu mau membela Baal itu, maka besok pagi-pagi akan dihukum mati. Jikalau Baal itu adalah Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri saat orang-orang merubuhkan mezbahnya. Sejak dari itu adik-adik, orang-orang menyebut Gideon adalah Yerubbaal. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Orang Midian dan orang Amalek berkumpul di lembah Yisrael. Dan saat itu Gideon yang penuh dengan urapan roh Allah mengumpulkan orang-orang Israel untuk berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Tapi sebelumnya adik-adik, Gideon datang kepada Tuhan. Dia minta tanda dari Tuhan. Kalau memang benar Tuhan menyertai dia dan pasukan yang bersama dengan dia, dia minta tanda dari Tuhan. Apa yang diminta Gideon kepada Tuhan adik-adik? Yang pertama, guntingan bulu domba yang ada di tempat pengirikan dalam keadaan basah oleh embun, sedangkan tanah di sekelilingnya kering. Tuhan melakukan apa
yang diminta Gideon saat itu. Guntingan bulu dombanya basah, tapi tanah di sekelilingnya kering. Selanjutnya tanda yang kedua. Kebalikannya ya adik-adik. Guntingan bulu domba yang ada di tanah pengirikan kering. Sementara tanah yang ada di sekeliling tempat pengirikan itu basah. Malam itu juga Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Gideon. Nah adik-adik, menurut kalian kenapa sih Tuhan mengabulkan permintaan Gideon? Memberikan tanda sesuai dengan yang Gideon inginkan. Menurut kalian apa ya? Ya betul, karena Tuhan mau meyakini Gideon bahwa memang Tuhan bersama dengan Gideon. Tuhan berjanji menyertai Gideon dan pasukannya dan berjanji untuk memberi kemenangan. Akhirnya adik-adik, Gideon bersama dengan 300 orang pasukannya berhasil mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Yang saat itu dikatakan oleh Alkitab, jumlah musuhnya jauh lebih banyak. Seperti belalang dan juga seperti pasir di tepi laut. Nah, adik-adik tahu, ada yang pernah bisa menghitung pasir di tepi laut? Wah, kakak rasa enggak ya. Teknologi canggih apapun saat ini tidak bisa menghitung pasir di tepi laut. Jadi betapa banyaknya musuh yang Gideon hadapi saat itu. Bagi Gideon dan pasukannya itu mustahil, tidak mungkin mereka bisa menang. Tetapi karena Tuhan beserta dengan dia, karena Tuhan berjanji memberikan kemenangan, hal itu terjadi. Gideon dan pasukannya, orang-orang Israel yang hanya berjumlah 300 berhasil mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Puji Tuhan adik-adik, Gideon bisa meraih kemenangan, berhasil menang dengan musuh-musuhnya. Karena Tuhan yang ada bersama dengan dia. Karena Tuhan yang besar yang menyertai dia. Dan dia menerima janji Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari ya adik-adik. Tuhan selalu menepati janji-janjinya kepada anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana keadaan kalian saat ini? Kakak tidak tahu, guru-guru juga tidak tahu. Lingkungan di sekitar kita, keadaan di sekitar kita mungkin yang saat-saat ini membuat kita khawatir, cemas, apalagi pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Tapi adik-adik, oleh firman Tuhan saat ini, kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Gideon adalah Allah yang sama. Yang kita sembah saat ini, Tuhan akan menjaga dan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhannya kakak akhiri sampai di sini. Ada ayat hafalan ya untuk adik-adik semua. 1 minggu ke depan kita buka Alkitabnya. Terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Wah ini salah satu ayat favorit kakak ya. Kakak bacakan ya adik-adik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam tanah hati kami yang paling baik. Ajarlah kami percaya kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terkalahkan oleh keadaan apapun juga. Kalau Engkau sudah menyertai Gideon bersama dengan pasukannya yang ada, kami percaya Tuhan juga akan menyertai kami anak-anak-Mu yang ada saat ini. Engkau akan selalu membela kami dan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu, guru-guru sekolah minggu dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Bila Engkau memberkati kami semua, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup doa kami. Haleluya. Amin.